11139. Saya merupakan mahasiswa semester 3 dari kelas 3A Universitas Hairun Kota Ternate, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Kode Akuntansi. Nah, jadi di video kali ini saya akan membahas materi tentang transformasi peran Bank Indonesia setelah kehadiran Otoritas Jasa Keuangan atau biasa disingkat dengan OJK. Transformasi peran Bank Indonesia setelah kehadiran Otoritas Jasa Keuangan atau biasa disingkat dengan OJK. Bank Indonesia atau BI sebagai Bank Sentral Indonesia memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga stabilitas ekonomi dan keuangan nasional. Namun, seiring dengan perubahan dinamis di sektor keuangan Indonesia diperlukan sebuah lembaga yang khusus menguasai sektor jasa keuangan secara lebih menyeluruh dan terintegrasi. Hal ini mengarah pada pembentukan Otoritas Jasa Keuangan atau biasa disingkat dengan OJK pada tahun 2011. Kehadiran OJK membawa transformasi besar terhadap peran Bank Indonesia atau biasa disingkat dengan BI dalam pengaturan dan pengawasan sektor keuangan. Sebelumnya BI memegang peran ganda, yaitu sebagai bank sentral yang bertanggung jawab atas kehadiran moneter dan stabilitas sistem keuangan serta sekaligus pengawas sektor juga jasa keuangan. Namun dengan kehadiran OJK, pengawasan terhadap industri keuangan termasuk bank asuransi dan pasar modal kini menjadi tanggung jawab OJK. OJK dibentuk untuk mengatasi kelemahan dan kekurangan pengawasan pada sektor keuangan di Indonesia. Tetapi implementasi aktual dari lembaga tersebut untuk mencapai tujuannya merupakan hal tersulit dan menjadi tantangan tersendiri bagi negara Indonesia. Tantangan lain yang dihadapi oleh Indonesia adalah memiliki komitmen yang tinggi dalam prosesnya membentuk OJK untuk dapat melaksanakan tugas dalam economies of scope yang lebih besar, reformasi hukum dan politik yang lebih baik. Namun, OJK juga akan menimbulkan sejumlah risiko yang akan mempengaruhi perekonomian Indonesia. Sumber pembiayaan OJK yang awalnya berasal dari anggaran pendapatan belanja negara atau biasa disingkat dengan APBN dapat membantu independensi dari lembaga tersebut terganggu dan bahkan rentan terhadap tindakan politis yang tidak terpuji, sehingga OJK akan sensitif terhadap risiko terpolitisasi maupun upaya-upaya fraud seperti tindak korupsi dan kolusi yang saat ini banyak terjadi pada organisasi yang menggunakan anggaran negara. Terbentuknya OJK memberikan harapan yang tinggi kepada pemerintah Indonesia, komunitas industri jasa keuangan, yang bahkan masyarakat Indonesia secara umumnya. Harapan terhadap OJK harus tertandatangani secara wajar, yaitu dalam hal kemampuan untuk melakukan eksekusi operasional sesuai dengan tuntutan komunitas, maupun kemampuan untuk menjadi lembaga independen yang mengedepankan praktik terbaik dari global corporate conscience dan manajemen risiko sehingga tidak ada reputasi yang tercederai. Sehubungan dengan hal tersebut, maka OJK akan menghadapi risiko reputasi yang dapat mempengaruhi kepercayaan masyarakat dan industri jasa keuangan terhadapnya, dan pada akhirnya dapat berdampak pada perkembangan sektor jasa industri keuangan di Indonesia yang diawasinya. Peran Bank Indonesia sebelum kehadiran Otoritas Jasa Keuangan atau biasa disingkat dengan OJK. Sebelum tahun 2011, Bank Indonesia menggabungkan fungsi kebijakan moneter dan pengawasan stabilitas sektor jasa keuangan. Bank Indonesia bertugas menjaga kestabilan nilai rupiah dan mengatur kebijakan suku bunga serta kebijakan moneter lainnya. Sementara juga bertanggung jawab dalam pengawasan perbankan dan beberapa sektor jasa keuangan lainnya. Berikut ini adalah beberapa pembagian peran yang ada sebelum tahun
kebijakan moneter. Bank Indonesia bertugas mengatur kebijakan moneter untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah, baik melalui pengendalian inflasi maupun stabilitas nilai tukar. Bank Indonesia memiliki instrumen utama yaitu suku bunga acuan atau BI rate yang memengaruhi kebijakan ekonomi secara luas. Yang kedua yaitu pengawasan sektor keuangan. Bank Indonesia juga bertanggung jawab mengawasi industri perbankan dan lembaga keuangan lainnya. Tugas ini melibatkan pengaturan dan pengawasan terhadap bank-bank yang ada guna memastikan mereka beroperasi sesuai dengan peraturan yang ada, serta menjaga stabilitas sektor keuangan secara keseluruhan. Namun, seiring dengan kompleksitas dan pesatnya perkembangan sektor jasa keuangan, pengawasan yang dilakukan oleh Bank Indonesia menjadi lebih luas dan lebih sulit dikelola. Ini mendorong lahirnya otoritas jasa keuangan yang berfokus pada pengawasan sektor jasa keuangan secara terintegrasi. Pembentukan OJK dan pembagian tugas. Otoritas Jasa Keuangan atau biasa disingkat dengan OJK dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yang diresmikan pada tanggal 31 Juli tahun 2012. OJK bertujuan untuk yang pertama yaitu meningkatkan stabilitas sistem keuangan, yang kedua yaitu meningkatkan perlindungan terhadap konsumen dan masyarakat, dan yang ketiga yaitu menjaga perkembangan sektor jasa keuangan yang sehat, transparan, dan teratur. Otoritas Jasa Keuangan atau biasa disingkat dengan OJK didirikan dengan tujuan utama untuk meningkatkan stabilitas sektor jasa keuangan dan melindungi konsumen. Pembentukan OJK memisahkan fungsi pengawasan sektor jasa keuangan dari Bank Indonesia dan memberikan OJK kewenangan untuk mengatur serta mengawasi pasar modal, perbankan, asuransi, dan dana pensiun, dan lembaga keuangan lainnya. Dengan hadirnya OJK, peran Bank Indonesia atau biasa disingkat dengan BI mengalami transformasi signifikan. Berikut ini adalah beberapa peran utama Bank Indonesia yang mengalami perubahan atau penyesuaian pasca pembentukan OJK. Yang pertama yaitu kebijakan moneter dan pengelolaan inflasi. Salah satu fungsi utama Bank Indonesia yang tidak bisa berubah setelah OJK hadir adalah kebijakan moneter. Bank Indonesia tetap memiliki tanggung jawab untuk mengatur suku bunga acuan BI, BID, reverse repo rate untuk memengaruhi tingkat inflasi dan stabilitas harga di Indonesia. Selain itu, Bank Indonesia berfokus pada stabilitas nilai tukar rupiah dan likuiditas dalam perekonomian. Bank Indonesia juga berperan penting dalam menjaga inflasi agar tetap dalam batas yang ditargetkan pemerintah demi mendorong pertumbuhan ekonomi yang stabil. Kebijakan moneter ini memiliki dampak langsung pada sektor keuangan dan perekonomian secara keseluruhan. Yang kedua yaitu stabilitas sistem keuangan atau macroprudensial. Sebelum OJK, stabilitas sistem keuangan termaksud dalam tanggung jawab Bank Indonesia. Namun setelah kehadiran OJK didirikan, tanggung jawab ini lebih terbagi. Bank Indonesia kini berfokus pada kebijakan makroprudensial untuk menjaga stabilitas sektor keuangan secara keseluruhan yang mencakup pengawasan terhadap risiko sistematik, misalnya risiko likuiditas, risiko kredit, dan risiko pasar yang bisa berdampak pada perekonomian secara luas. Bank Indonesia berkolaborasi dengan OJK dan lembaga lainnya seperti Kementerian Keuangan dan LPS, Lembaga Pinjam Simpanan, melalui Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK, berfungsi untuk mengidentifikasi potensi risiko sistematik dan menjaga agar sektor keuangan tetap stabil dalam menghadapi gejolak ekonomi global. Yang ketiga yaitu pengawasan dan regulasi sistem pembayaran.
Meskipun pengawasan sektor keuangan telah diserahkan kepada OJK, sistem pembayaran masih menjadi tanggung jawab utama Bank Indonesia. Bank Indonesia mengawasi seluruh sistem pembayaran yang melibatkan transaksi keuangan, baik yang menggunakan uang kartal maupun transaksi elektronik. Bank Indonesia berperan dalam memastikan bahwa infrastruktur pembayaran seperti ATM, perbankan elektronik, e-money, dan transfer antar bank berjalan lancar dan efisiensi. Bank Indonesia juga memantau perkembangan dan inovasi di sektor pembayaran seperti penggunaan teknologi fintech dan blockchain. Yang keempat yaitu regulasi dan pengawasan. Perbankan kerjasama dengan OJK. Meskipun pengawasan langsung terhadap bank-bank komersial sudah menjadi tanggung jawab OJK, Bank Indonesia tetap berkolaborasi di dalam pengaturan sektor perbankan, khususnya yang berkaitan dengan kebijakan likuiditas dan risiko sistemik. Bank Indonesia juga berfungsi dalam pengelolaan cadangan, devisa, dan pengaturan interaksi antara bank melalui sistem pembayaran dan sistem clearing. Yang kelima yaitu kolaborasi dengan OJK dalam menghadapi krisis keuangan. Bank Indonesia dan OJK bersama-sama membentuk Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau biasa disingkat dengan KSSK yang bertugas untuk mengawasi dan mengidentifikasi potensi krisis keuangan serta mengambil langkah-langkah preventif dan responsif bila diperlukan. Kolaborasi ini penting dalam menangani krisis yang dapat memengaruhi stabilitas ekonomi nasional seperti krisis finansial global tahun 2008 yang menunjukkan betapa pentingnya koordinasi antara lembaga pengawasan. Selanjutnya yaitu tantangan dan peluang kerjasama antara Bank Indonesia dan OJK. Yang pertama yaitu tantangan. Salah satu tantangan terbesar adalah koordinasi antara Bank Indonesia dan OJK dalam mengatur dan mengawasi sektor keuangan yang semakin berkembang, terutama dalam menghadapi inovasi teknologi finansial atau fintech yang berkembang pesat. Perbedaan wewenang antara Bank Indonesia dan OJK juga memerlukan komunikasi yang lebih intensif untuk menjaga stabilitas ekonomi. Peluang kerjasama yang erat antara Bank Indonesia dan OJK memungkinkan penguatan sistem keuangan Indonesia, baik dalam menghadapi krisis global maupun dalam menghadapi tantangan domestik. Kolaborasi ini juga mendorong terciptanya sistem keuangan yang lebih transparan, efisiensi, dan berorientasi pada perlindungan konsumen. Dari materi tersebut dapat disimpulkan bahwa transformasi peran Bank Indonesia setelah kehadiran OJK mencerminkan pembagian yang lebih jelas antara kebijakan moneter dan pengawasan sektor keuangan. Bank Indonesia kini lebih fokus pada pengelolaan kebijakan moneter, stabilitas sistem keuangan, macro foundation, dan pengawasan sistem pembayaran. Sementara OJK mengambil alih pengawasan sektor jasa keuangan. Kolaborasi antara keduanya bersama dengan lembaga lain seperti Kementerian dan Keuangan sangat penting untuk menjaga kestabilan ekonomi dan sektor keuangan Indonesia yang sehat, transparan, dan berkelanjutan. Dengan adanya pembagian peran ini, diharapkan sektor keuangan Indonesia semakin berkembang, lebih tahan terhadap guncangan eksternal, dan dapat memberikan perlindungan yang lebih baik bagi masyarakat, serta menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif. Dengan demikian, tugas video dari saya. Semoga dengan video ini banyak memberikan manfaat bagi banyak orang. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di like,